Penyebab terjadinya angina pectoris adalah karena oksigen yang disalurkan sedikit dan tidak seimbang dengan kebutuhan oksigen jantung. Karena kebutuhan oksigen jantung lebih besar sementara oksigen yang disalurkan sedikit, sehingga jantung bekerja lebih keras karena kekurangan oksigen. Peristiwa ini juga disebut iskemia miokardium. Hal ini terjadi karena penyakit arteri koronaria atau coronary artery disease. Jadi angina pectoris adalah gejala dari coronary artery disease. Aliran koronaria sering terganggu karena disfungsi endotel yang berkaitan dengan gangguan vasodilator. Angina tidak stabil disebabkan karena peningkatan resistensi arteri koronaria epikardium dan bekuan-bekuan trombosit kecil yang terbentuk di plat aterosklerotik. Angina tidak stabil yaitu terjadi serangan angina pada saat istirahat dan terjadi peningkatan keparahan. Jika terjadi tingkat keparahan pada coronary artery disease dapat menyebabkan kematian otot jantung atau infark miokardium. Resiko yang didapatkan jika terjadi infark miokardium yaitu gagal jantung, gangguan irama jantung dan jika tidak tertolong akan mengalami kematian. Obat-obat yang digunakan dalam terapi coronary artery disease atau CAD. CAD disebabkan ketidakseimbangan antara penyaluran oksigen dan kebutuhan oksigen miokard sehingga yang harus dilakukan ialah mengurangi kebutuhan oksigen dan meningkatkan penyaluran oksigen. Obat yang mengurangi kebutuhan oksigen miokard yaitu golongan nitrat, golongan penghambat saluran kalsium atau CCB dan golongan penghambat sel beta. Golongan nitrat dan golongan CCB dapat juga meningkatkan penyaluran oksigen miokardium dengan mengatasi spasme arteri koronaria. Golongan nitrat diaktifkan oleh enzim glutathione S transferase sehingga membebaskan nitrat oksida. Nitrat oksida berikatan dengan enzim guanil siklase sehingga mengaktifkan enzim tersebut untuk meningkatkan siklase guanosin monoposfat. CGMP dapat merelaksasi otot polos sehingga menurunkan kebutuhan oksigen jantung. Golongan CCB menghambat ion kalsium masuk ke dalam sel otot jantung sehingga dapat menurunkan kontraksi jantung. Golongan penghambat sel beta yaitu menghambat kerja sel beta di jantung secara selektif maka menurunkan kontraksi otot jantung. Golongan nitrat juga berfungsi dalam membuka saluran ion kalium, sementara fungsi ion kalium yaitu merelaksasi pembuluh darah sehingga menyebabkan vasodilator. Golongan CCB juga menutup saluran ion kalsium yang terdapat di pembuluh darah maka terjadi vasodilator karena tidak terjadi kontraksi pembuluh darah. Obat silostazol menghambat enzim fosfodiesterase tipe 3 karena enzim tersebut dihambat maka silostazol memiliki sifat antitrombosit selektif dan vasodilator. Obat antitrombosit yang juga sering digunakan dalam terapi coronary artery disease yaitu aspirin dan clopidogrel. Alasan penggunaan antitrombosit. Yaitu untuk mencegah pembekuan darah di daerah plat. Fungsi pemberian antihiperlipidemia yaitu untuk mencegah pembentukan aterosklerosis. Alasan pemberian: antihipertensi, antihiperlipidemia, antidiabetes, antiurisemia. Yaitu untuk mengurangi tingkat keparahan dari penyakit arteri koronaria atau coronary artery disease CAD.